Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Sebelumnya di sini kami akan membuat video penjelaskan tentang modul yang sudah kami bahas pada mata kuliah konseling multibudaya yang diampu oleh Prof. Dr. Iko Darsana MPD Kons dengan Bu Ari Dwi Rauti SPD MPD. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Nitasma Pratimi dengan NIM 24110111041. Dengan saya Ana Agung Laimura Ditasadini dengan NIM 24110111038. Kami berasal dari kelas BKB semester 2. Omed-omedan berasal dari kata omed yang berarti tarik-menarik. Tradisi ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang dibagi menjadi dua barisan saling berhadapan. Mereka akan saling tarik-menarik dan mendorong, diselingi cipratan air sebagai simbol kesucian dan penyegaran batin. Tradisi ini juga dikenal sebagai perang cium karena dalam pelaksanaannya disering terjadi momen ciuman spontan yang dianggap sebagai simbol kedekatan, penerimaan sosial, dan keberanian untuk membuka diri dalam relasi antar pemuda. Omed-omedan bukan sekedar ajang hiburan, tetapi juga ritual sosial yang diyakini bahwa keberuntungan dan menghindarkan desa dari kesialan jika tetap dilestarikan. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, tantangan dalam membentuk karakter peserta didik tidak hanya terletak pada aspek mereka akademik, tetapi juga pada kemampuan mereka dalam membangun relasi sosial yang sehat, empatik, dan konstruktif. Remaja sebagai individu yang sedang dalam tahap perkembangan identitas sangat rentan terhadap berbagai bentuk krisis sosial, seperti kesulitan dalam menjalin komunikasi, munculnya rasa tidak aman dalam berinteraksi, serta kurangnya kepercayaan diri dalam pergaulan. Realitas ini mendorong perlunya pendekatan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kognisi, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai sosial dan emosional. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan keragaman budaya, latar belakang sosial dan serta nilai-nilai yang kompleks, pendidikan tidak bagi berfokus pada pencapaian akademik semata. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan abad ke-21 adalah bagaimana membentuk karakter peserta didik yang mampu beradaptasi, memiliki empati lintas budaya, dan menjalin relasi yang sangat sehat. Jawab tantangan ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap latar belakang budaya peserta didik, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam proses konseling agar terasa lebih relevan, otentik, dan bermakna. Dalam konseling multibudaya, budaya tidak hanya dianggap sebagai konteks, tetapi sebagai kekuatan dan sumber utama dalam proses pembelajaran serta pembentukan karakter. Konselor dituntut untuk sensitif terhadap keberagaman dan mampu merancang layanan yang inklusif dan adaptif terhadap latar belakang kultural peserta. Salah satu bentuk penerapan konseling multibudaya yaitu konseptual di Indonesia adalah melalui pemanfaatan kearifan lokal seperti tradisi omed-omedan di Bali. Tradisi ini bukan sekadar kegiatan budaya, melainkan mengandung nilai-nilai sosial seperti keberanian, solidaritas, keterbukaan, dan kebersamaan. Dengan mengangkat tradisi omed-omedan, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya hubungan sosial yang sehat dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol kebersamaan dan keterbukaan, tetapi juga representasi dari nilai-nilai keberanian, sportivitas, dan empati yang sangat penting dalam membentuk relasi sosial yang positif. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan rasa kepercayaan diri siswa dalam menjalin komunikasi dan relasi sosial, terutama bagi mereka yang memiliki kecenderungan menarik diri atau merasa canggung dalam pergaulan. Melalui pendekatan berbasis pengalaman dan simbol budaya lokal, siswa diberikan ruang untuk berefleksi, berlatih, dan belajar untuk dinamika kelompok. Tahap yang pertama yaitu ada tahap persiapan, di mana sebelum itu pemangku pada area tersebut melakukan mencaru, dan setelah itu tirta tersebut akan dibagikan dan diketiskan kepada pemuda-pemudi yang akan bermain tradisi tersebut.
Langkah yang kedua itu ada pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada pembagian kelompok pertama dari pemuda dan kelompok kedua dari pemudi. Ini sudah dibagi oleh panitia penyelenggara yang melakukan tradisi tersebut di Banjar tersebut. Selanjutnya itu ada aba-aba. Mereka kan membentuk dua kelompok yang berbaris seperti ular ke belakang dengan kelompok yang sudah dibuat. Selanjutnya itu adalah permainan dimulai dengan mendorong salah satu teman paling depan untuk melakukan adegan pelukan. Namun setelah itu kelompok paling belakang akan tarik-menarik teman yang berpelukan tersebut agar mereka berpisah dengan diiringi dengan siraman air serta sorakan-sorakan yang ada tersebut. Selanjutnya itu adalah penukaran posisi, di mana permainan ini jika dilakukan lebih dari dua fase, posisi tersebut dipindah atau ditukar. Baik, tahap yang terakhir yaitu ada tahap penutupan, di mana jika ada pemuda dan pemudi setelah bermain tradisi tersebut mengalami kerawahan, pemuda-pemudi tersebut diajak untuk menunas tirta yang diberikan oleh pemangku setempat. Setelah itu permainan diselesaikan. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera dan salam terhormat.